Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah baik ya. Kali ini kita akan membahas landasan hukum, rukun, dan syarat wajib pernikahan dalam Islam. Sebelum itu, perkenalkan saya Atika Rahmawati. Tujuan dari pembelajaran ini adalah memahami konsep nikah, mengetahui tujuan nikah, mengidentifikasi dasar hukum nikah, mengenal rukun nikah, memahami syarat wajib nikah, serta menerapkan ilmu dalam kehidupan nyata. Menikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan ketentuan syariat. Tujuannya antara lain menjaga keturunan yang sah, menghindari perzinahan dan menjaga kehormatan, membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, wabarakah, ibadah kepada Allah dengan melaksanakan sunnah Rasulullah. Berikut adalah beberapa dasar hukum nikah yang berlaku di Indonesia, baik dalam hukum agama maupun hukum negara. Pertama, hukum Islam atau syariat Islam, mencakup Al-Quran, hadis, dan fikih Islam. Dalam Al-Quran, dasar hukum menikah tertuang dalam surah An-Nisa ayat 1, An-Nur ayat 32, dan Ar-Rum ayat 21. Surah An-Nisa ayat 1 menjelaskan pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan dan perlunya menikah. An-Nur ayat 32 memerintahkan umat Islam untuk menikahkan orang yang belum menikah. Dan Ar-Rum ayat 21 menjelaskan tujuan pernikahan sebagai sarana menciptakan sakinah, ketenangan, mawadah cinta, dan rahmah kasih sayang di antara suami istri. Terdapat hadis Nabi Muhammad tentang menikah. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian, syarat ketentuan dan berlaku dikupas tuntas dalam fikih Islam. Fikih Islam membahas syarat-syarat sah nikah, rukun nikah, hak-hak dan kewajiban suami istri, serta aturan-aturan perceraian. Hukum negara, undang-undang di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia minimal menikah adalah 19 tahun baik untuk pria maupun wanita. Jika di bawah usia ini diperlukan dispensasi dari pengadilan. Ketiga, kompilasi hukum Islam berlaku untuk umat Islam di Indonesia, berisi tentang aturan-aturan hukum keluarga seperti pernikahan, perceraian, dan warisan. Terdapat 5 unsur utama dalam rukun nikah. Rukun nikah atau pilar nikah adalah elemen-elemen yang harus ada dalam akad nikah agar pernikahan sah. 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. 2 orang saksi, 5. Ijab dan qabul. Syarat wajib menikah adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh individu sebelum ia bisa menikah atau sebelum rukun nikah dapat dilaksanakan. Selain memenuhi rukun nikah, ada beberapa syarat wajib yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad nikah. Syarat wajib calon suami, laki-laki, beragama Islam. Pernikahan harus dilakukan dengan kerelaan tanpa paksaan, bukan mahram, yaitu calon suami tidak boleh menikahi wanita yang merupakan mahramnya, seperti saudara kandung, ibu, atau bibi. Mampu secara fisik dan mental untuk menjalankan tanggung jawab dalam pernikahan. Tidak beristri lebih dari 4 orang karena jumlah maksimal istri yang diperbolehkan adalah 4 orang dalam pernikahan poligami. Syarat wajib calon istri yaitu perempuan, beragama Islam, tidak terpaksa, bukan mahram, yaitu calon istri tidak boleh menikahi pria yang merupakan mahramnya seperti saudara kandung, ayah, dan paman. Tidak dalam masa iddah, wanita yang pernah menikah sebelumnya harus sudah selesai masa iddah atau masa tunggu sebelum menikah lagi. Syarat wajib wali nikah, laki-laki biasanya ayah kandung atau wali lain yang sah jika ayah tidak ada. Beragama Islam, akil balik, wali harus memiliki akal yang sehat dan sudah dewasa. Wali juga harus menikahkan dengan kesadaran tanpa paksaan. Syarat wajib saksi, 2 orang saksi laki-laki, beragama Islam, akil balik, saksi harus orang yang adil dan tidak fasik,
serta berilmu, yaitu saksi harus memahami proses akad nikah agar bisa memastikan sahnya pernikahan. Syarat wajib ijab dan qabul. Ijab atau pernyataan wali yang menikahkan dan qabul atau pernyataan penerimaan dari calon suami harus diucapkan dengan lafal yang jelas. Kemudian, ijab dan qabul harus dilakukan pada waktu yang bersamaan dalam satu majelis. Mahar tidak termasuk rukun nikah, melainkan syarat sah nikah. Mahar tetap wajib diberikan, tetapi keberadaannya lebih sebagai syarat untuk melengkapi sahnya akad, bukan sebagai bagian dari rukun yang menentukan keberlakuan akad nikah. Mahar yang diberikan harus bernilai. Mahar berupa apapun yang memiliki nilai, seperti barang atau jasa. Contohnya, perhiasan, uang, tanah, atau jasa seperti mengajarkan ilmu. Kemudian, suci dan bermanfaat. Artinya, tidak boleh berupa barang yang najis atau haram, seperti minuman keras dan babi. Mahar harus memiliki manfaat, baik secara material maupun non-material. Mahar juga harus disepakati oleh kedua belah pihak, baik jenis maupun jumlahnya. Syarat terakhir yaitu tidak ada halangan hukum untuk menikah, seperti adanya hubungan mahram, poligami melebihi 4 istri, atau salah satu pihak masih dalam masa iddah. Kesimpulannya, pernikahan merupakan jalan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Memenuhi syarat nikah dan rukun nikah adalah kunci untuk membangun keluarga yang sesuai dengan syariat dan tujuan pernikahan. Berikut daftar pustaka dalam penyusunan materi yang telah disajikan. Demikian penjelasan tentang materi landasan hukum, rukun, dan syarat wajib pernikahan dalam Islam. Semoga teman-teman semua paham ya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menghubungi melalui media sosial berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.